Bersabda Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayizu dzalikal jayiz. Konstantinopel, kota yang paling diinginkan di seluruh penjuru alam pada masa itu. Sebuah kota yang memiliki gereja lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Sebuah kota yang terletak di antara dua benua dan dua lautan, bagikan permata yang diapit oleh dua emerald dan dua safir. Sebuah kota yang tidak hanya menjadi simbol kemewahan dunia, namun juga menjadi simbol agama Kristen. The gate of East and West, the last vestige of Christendom in the East. Kota dengan pasukan darat terkuat dan pasukan laut terhebat, simbol hegemoni Romawi Kristen di dunia. Pada saat mata tak mampu menjangkau prediksi Nabi, pada saat rasio membatasi harapan akan janji Allah, kala itu pula janji ini hadir ke tengah-tengah kaum muslimin. Saat itu perang Ahzab dan kaum muslimin harus menghadapi 10.000 pasukan dengan hanya 3.000 orang dari mereka. Ketika itulah janji suci terucap dari lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pada saat itu mengajarkan kepada kita sebuah sikap mental, sikap yang menjadi ciri penghuni surga Allah kelak, sikap para nabi dan sikap Muhammad SAW, serta kesatria-kesatria muslim yang berada di sekelilingnya. To look beyond the eyes can see. Penaklukan Konstantinopel sejak saat itu menjadi mimpi kaum muslimin yang baru saja mulai membangun peradaban. Jatuh bangun kaum muslimin di depan tembok kokohnya. Sejak pertama Yazid bin Muawiyah berdiri di depan temboknya pada 674, sampai Murad kedua menghantamnya dengan segenap kekuatan, kota itu tak bergeming, angkuh, kokoh, tak tertaklukkan. Sampai pada suatu saat hadir seorang yang kelak akan disematkan gelar Panglima terbaik, muda yang mendapatkan tarbiyah nabawiyah di bawah bimbingan ulama-ulama terbaik, pemuda yang ditanamkan pada benaknya sejak kecil bahwa kelak dia adalah penakluk Konstantinopel. Muhammad II bin Murad, seorang pemuda yang kelak akan kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Seorang pemuda yang dididik sejak awal bahwa dia mempercayai bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang pemuda yang kelak akan disematkan sebagai penakluk yang terbaik. Seorang yang merealisasikan janji Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap hari dia meyakini bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Setiap hari di siang hari dia melayakkan dirinya menjadi seorang panglima terbaik yang diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada malam harinya dia bertahajud meminta kepada Allah agar Allah berkenan menjadikannya penakluk Konstantinopel. Dia tidak hanya menjadi seorang panglima yang terbaik, dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang terbaik, mengumpulkan pasukan-pasukan yang terhebat pada zamannya, dan kemudian menjadikan mereka pasukan yang berkuasa, pasukan terhebat sebelum Perang Dunia Pertama, Intisariya. Karena Muhammad Al-Fatih sadar betul bahwa penaklukan Konstantinopel tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan dan keimanan, tapi juga oleh pasukan yang terbaik. Tidak hanya itu, Muhammad Al-Fatih menguasai geopolitik Konstantinopel. Dia membangun dua benteng yang kemudian menjaga Selat Bosforus agar tercekat di tengah, memotong Selat Bosforus sehingga Konstantinopel kehilangan seluruh logistiknya. Kemudian dia membangun juga segala macam yang diperlukan, dan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang serius berbeda dari orang-orang yang tidak serius dari segi cara kerja dan keseriusan-keseriusan yang lain. Ini adalah benteng yang dibuat oleh Muhammad II bin Murad, dan benteng ini seluas
30.000 meter persegi, dan semuanya terjadi hanya dalam waktu 4 bulan. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pekerjaan orang-orang yang serius. Kemudian dia memiliki satu halangan, sebuah tembok yang terbentang 7,5 kilometer, sebuah legenda yang bertahan selama 1123 tahun tidak tertaklukkan, sebuah batas antara impian dan kenyataan bagi kaum muslim, dan batas antara bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah Muhammad Al-Fatih membuat suatu meriam yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Dia kerahkan konstruksi perang, dia kerahkan seluruh pasukan-pasukan untuk mengadakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, menyiapkan penaklukan Konstantinopel. Maka pada tanggal 6 April, Muhammad Al-Fatih membariskan 250.000 pasukan menuju tembok Konstantinopel, dan pada hari yang sama kaum muslim menunjukkan kepada dunia barat bahwa inilah mereka. Sebuah pasukan terbentang luas di depan tembok Konstantinopel, dan pada hari yang sama bertepatan dengan hari Jumat, Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat bersama, kemudian menembakkan meriam pertama kali untuk memulai kepungan yang pertama. Ketika saat itu orang-orang Konstantinopel baru sadar bahwa mereka dikepung. Muhammad Al-Fatih mengerahkan segala cara, mengerahkan seluruh kekuatan, mengepung Konstantinopel dari daratan maupun dari lautan. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil menembus pertahanan Konstantinopel. Tampaknya dinding Konstantinopel masih terlalu angkuh bagi kaum muslimin. Maka saat itulah mayat-mayat berjatuhan. Kaum muslim kehilangan orang-orang terbaiknya. Dan pada saat itulah Bapak Ibu sekalian muncul suara-suara sumbang. Maka Muhammad Al-Fatih mengadakan sebuah rapat pada pasukan-pasukannya. Apakah mereka akan terus berperang ataukah tidak? Ada seseorang yang mengatakan pada Muhammad Al-Fatih, sudahlah, lebih baik kita pulang sajalah. Wahai Sultan, engkau telah mengakibatkan kerugian besar pada kaum muslimin. Engkau menewaskan banyak pasukan kita. Seandainya engkau tidak membawa pasukan ke sini, tentulah kita tidak mengalami kerugian seperti ini. Namun belum selesai perkataan itu, meja digebrak oleh seorang mualaf, Zaganos Pasha namanya. Dan dia mengatakan, jangan dengarkan dia wahai Sultan. Sesungguhnya kita datang kemari, tidak ada harapan bahwa kita akan kembali, melainkan mati syahid dan berdiri di hadapan Allah sebagai seorang gozi, sebagai seorang petarung Allah. Dan seandainya mereka membicarakan tentang kekuatan pasukan, ketahuilah bahwa Alexander Agung datang dari barat menuju ke timur, membawa setengah pasukan daripada jumlah kita yang sekarang, dan menaklukkan sebagian besar timur dengan setengah pasukan daripada kita. Kita membawa 2 kali lipat pasukan, dan saya tidak akan terima bahwa pasukan kita kalah di balik benteng-benteng dan timbunan batu-batu ini. Tidaklah kita datang ke sini untuk kembali, apapun yang telah kita mulai harus kita selesaikan. Maka keputusan dibuat bahwa perang akan diteruskan. Lalu Al-Fatih bertanya pada seluruh pasukannya, ketika kita sampai sekarang tidak bisa menembus tembok Konstantinopel, maka harus apa lagi harus kita lakukan? Maka seluruh pasukan bersepakat, kita tidak bisa menembus tembok Konstantinopel karena ada sebuah rantai raksasa yang menghalangi antara kita dan Teluk Tanduk. Apabila kita tidak bisa melalui rantai ini, maka selama itu pula pasukan kita akan tertahan dan pasukan kita tidak dapat menembus tembok Konstantinopel. Maka apa yang kalian lakukan? Sultan berkata. Maka pasukannya menjawab, kami melakukan semua yang bisa kami lakukan wahai Sultan. Kami mencoba memutus rantai, kami mencoba untuk melepaskan daripada pegangannya. Namun tidak satu pun cara yang kami buat telah berhasil selain mengakibatkan korban yang besar pada kami. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan pada mereka, seandainya kita tidak bisa melewatinya, maka kita akan melaluinya dengan cara yang lain. Al-Fatih lalu berkata pada seluruh pasukannya, kita punya kapal. Kapal kita ini akan coba kita labuhkan di atas Galata. Setelah kita labuhkan di pantai Galata, maka biarlah kita melalui kapal-kapal kita di atas dataran Galata. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke laut. Begitu mudah, sekarang semua sudah terjadi. Sekarang pasukan kita bisa menyerang melalui Selat Tanduk. Maka ini adalah sebuah keputusan yang kemudian keputusan ini menjadi sebuah keputusan dalam sejarah. Sebuah keputusan
yang sangat fenomenal, yang tidak pernah bisa dilakukan sebelumnya, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita lihat, bantu saya, silakan diklik. Ini adalah kemudian strategi dia. Silakan diklik lagi. Silakan. Sekali lagi. Kemudian pasukan bertanya, "Wahai Sultan, apakah engkau lupa bahwa ini adalah sebuah bukit?" Maka Sultan berkata, "Iya, saya tahu itu sebuah bukit, namun ketika engkau tidak dapat melalui itu dan tidak menyangka akan melalui itu, tidak pula satupun orang Konstantinopel." Lanjutkan. Ternyata besok harinya 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanjung dalam waktu 1 malam. Sebuah akrobat strategi perang yang tidak pernah dibayangkan pada sebelumnya. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan 72 kapal pindah dari Selat Bosporus pada Selat Tanjung dalam waktu 1 malam. 22 April 1453, seluruh penduduk Konstantinopel merasa kaget akan takbir dari atas Bukit Galata. Mereka berlari ke arah menara yang paling tinggi, menaiki menara itu kemudian melihat ke arah Bukit Galata. Yang mereka saksikan pada saat itu adalah sebuah horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar dengan megah di atas Bukit Galata. Ketika mereka menyaksikan ke arah bawah, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang merenggut seluruh nyali mereka. Satu persatu kapal berbaris di atas Bukit Galata, satu persatu turun ke dalam perairan mereka. Mereka berkata pada yang lain, berharap ini adalah seolah sebuah mimpi, namun mereka tidak bisa keluar dari mimpi buruk mereka. Pada saat itu mereka mengatakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah tamat. Peperangan dilanjutkan dari tanggal 20 April 1453 hingga tanggal 27 Mei 1453, namun kaum muslimin terus mengelankan serangan-serangan mereka. Seluruh tipu daya dilakukan, segala macam inovasi perang dilakukan. Maka pada tanggal 27 Sultan merasa bahwa serangannya sudah akan berhasil, maka dia berkata pada seluruh pasukannya, berhenti berperang, pada tanggal ini saya inginkan kalian berhenti semua berperang, dan pada esok hari berpuasalah, memintalah pada Allah, khusyuklah dalam membaca Al-Quran, minta pertolongan Anda pada Allah, karena yang bisa memenangkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 28 Mei 1453, seluruh pasukan diliputi oleh suasana syahdu, berpuasa, melantunkan ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka, mengharapkan bantuan Allah pada esok harinya. Dan pada waktu buka, mereka berbuka dengan sangat khusyuk, melanjutkan dengan ibadah-ibadah nafilah. Hingga siang sampai malam hari, mereka menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah. Jam 1 dini hari, tanggal 29 Mei 1453, Sultan mengumpulkan mereka semua, kemudian berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang sampai sekarang masih kita kenal. Sebuah khutbah yang sangat diingat oleh para kaum muslimin. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Oleh karena itu, jangan sampai ada satu pun di antara kaum muslimin yang melanggar syarat Islam yang mulia. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan mereka bukan diakibatkan oleh kekuatan dan strategi perang mereka, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Dan pada saat itu seluruh pasukan dikerahkan, seluruh pasukan diperintahkan untuk menyerbu tembok. Pasukan-pasukan pemanah dikerahkan, memberikan serangan yang terakhir. Seluruh pasukan-pasukan mengeluarkan kekuatan mereka, dan sebelum kemudian matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Semua sudah selesai. Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel dan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Takbir! Allahu Akbar!